Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi matematika ya. Untuk matematika itu kita lanjutkan dari yang kemarin. Kalau kemarin itu kan mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Kemudian sebaliknya dari desimal menjadi biasa. Nah, untuk hari ini mengubah, kita lanjutkan yang poin C dan D. Mengubah pecahan biasa menjadi persen, dan sebaliknya nanti dari persen menjadi biasa ya, dibolak-balik nanti. Oke, sebentar Bapak besarkan dulu. Pecahan biasa menjadi persen, kemudian nanti pecahan persen menjadi biasa. Aduh, salah. Oke. Pecahan persen, ini pecahan biasa menjadi persen dulu ya. Nanti sebaliknya kita ke pecahan biasa ke persen. Pecahan persen menjadi mengubah persen menjadi pecahan biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Silakan buka buku matematika kalian halaman 44 ya. Pada materi kali ini mengubah pecahan biasa menjadi persen, sedikit diulang ya. Perlu diingatkan lagi, apakah kalian masih ingat tentang persen? Persen atau yang dikasih tanda seperti ini. Nah, ini persen atau per 100 ya. Misalkan 3%. Sini Bapak tuliskan dulu. 3%. 3%. Ini dengan kelompok pecahan biasa 3/100 ya. Ini 3%. Ini tulisan persen. Jadi persen itu adalah penyebutnya 100 ya. Atau persen itu bentuk lain atau sederhananya dari per 100. Misalkan 3/100, daripada nyebut 3/100 sebut aja 3%. Gitu. Berarti orang udah tahu kalau 3% itu berarti 3/100. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, yaitu dengan mengubah penyebutnya ya, pecahan tersebut menjadi 100. Jadi berapapun penyebutnya itu kalian ubah menjadi per 100. Itu cara merubah pecahan biasa menjadi persen. Misalkan contoh pertama, ini agak kecil layarnya ya. Biar aja. Oke, kita geser sebelah aja. Oke, misalkan contohnya, kalau contoh di soal itu ada 1/4. Nah, oke, ini pecahan biasanya. Kita akan rubah menjadi persen. Berarti penyebutnya harus kalian jadikan 100. Ini penyebut, ini pembilang, ini penyebut ya. Ketika di bawah ini kamu kalikan supaya menjadi 100. Ingat, sama-sama ya kali-kaliannya. 4 dikali berapa supaya dia menjadi 100? 25. Berarti atas juga dikali 25. Nah, dapatlah 25/100. Berarti bentuk lain dari 1/4 adalah 25% atau 25/100. Kemudian contoh yang kedua, misalkan 4/5. 4/5. Nah, berapa dikali 5? Patokan kita penyebutnya. Berapa dikali 5 supaya dia dapat 100? Dapatlah 20. Berarti 4 kali 20 itu adalah 80. 5 kali 20 adalah 100. Berarti bentuk lain dari 4/5 sama dengan 80%. Oke, kita coba contoh di halaman 46 ya. Di situ ada 1/2. Coba kita contohkan lagi mengubah pecahan biasa menjadi persen. Di situ ada 1/2. Kita rubah menjadi persen. 1/2. Patokannya penyebutnya. 2 dikali berapa supaya dia menjadi 100?
adalah 50. Kalau bawah kali 50 berarti atas juga kali 50. 1 kali 50, 50. 2 kali 50 adalah 100. Berarti 50 per 100 atau bahasa sederhananya adalah 50%. Itu yang A. Untuk yang B, di sini atau kita acak aja. Yang F misalkan, yang F. 11 per 25. Ini yang A. Aduh, ini kok gerak-gerak terus ini. Ini yang A, ini yang F. Kita coba yang F. 11 25 ya. Berapa dikali 25 supaya dapat 100? Adalah 4. Kalau 25 kali 4 berarti 11 juga kali 4. Dapatlah, ini udah dapat per 100. 25 kali 4 adalah 100. 11 kali 4 itu adalah 44. Berarti dapatlah 44%. Cukup mudah kan cara merubah pecahan biasa menjadi persen. Itu kurang lebih caranya. Jadi jadikan penyebutnya 100 dulu ya. Kalau kamu sudah menemukan penyebutnya dikali berapa jadi 100, maka pembilangnya juga dikalikan dengan angka yang sama. Selanjutnya kita mengubah persen menjadi biasa. Ini kebalikannya. Kalau mengubah pecahan biasa menjadi persen itu telah dikali, berarti kalau mengubah persen menjadi biasa itu dibagi ya. Untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, kalian terlebih dahulu perlu mengubah menjadi pecahan dengan penyebutnya 100. Untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, kalian terlebih dahulu perlu mengubah menjadi pecahan yang dengan penyebut 100. Oke. Maksudnya di sini misalkan mengubahnya jadi pecahan per 100. Misalkan 20%. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, berarti 20 per 100. Kemudian selanjutnya sederhanakan pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan paling sederhana. Berarti perlu kita bagi. Berarti 20 per 100. Kita garis panjang aja. Kalian sederhanakan. Kira-kira dibagi berapa supaya dia dalam bentuk yang paling kecil? Kita bagi 20 aja lah. Ini 20, ini 20. 20 bagi 20 dapatlah 1. 100 bagi 20 dapatlah 5. Dapatlah. Berarti 2% kalau dirubah dalam bentuk pecahan biasa adalah 1 per 5. Kita coba contoh yang lain. Misalkan 15%. Ingat, rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 15% itu artinya 15 per 100. Berarti 15 100. Kamu bagi berapa kira-kira supaya ini bentuknya menjadi paling sederhana? Kalau masih bisa dibagi, sederhanakan aja lagi, tidak masalah. 15%. Kita bagi misalkan 5. Ini bagi 5. 15 bagi 5 di 3. 100 bagi 5 dapatlah 20. Berarti 3 per 20. 15% sama dengan 3 per 20 kalau dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian contoh terakhir, satu lagi lah sebelum kita akhiri. Berapa ini? 75%. Yang agak besar sedikit. 75%. Berarti ini kalau pecahan biasanya 75, kita bentuk dalam bentuk pecahan biasa 75 per 100. Kita bagi berapa ya dia menjadi sederhana? 25 lah ya, 25. Kalau 5 nanti dia masih besar. Kita bagi 25 ya. Kita bagi 25. Oke. 75 bagi 25 dapatnya 3. 100 bagi 25 dapatnya 4. Berarti dapatlah 3 per 4. Benar nggak sih? 3 kali 5, 3 kali 25, 75, 4. Oke, benar ya. Segini ya, 3 per 4. Kemudian ada lagi kira-kira berapa ya? Kalau 12, 62%. Contoh satu lagi, 62%. 62%.
Kita buat dalam bentuk per 100 dulu. 62 per 100. Ini kita bagi. Ini kita bagi berapa? Bagi 2. Dapatlah 31 per 50 ya. Seperti itu ya. Mau lagi? Oke, kita lanjut. Berapa yang belum? Kita kasih contoh lagi. 50% mudah, 62 udah. 75 udah belum? 75 udah. 12. Oke, 12. 12%. 12%. Kita buat dalam bentuk per 100. 12 per 100. Oke, kita bagi. 12 bagi berapa? Kita bagi 2 sini nampaknya. Bagi 4 bisa enggak ya? Bagi 4 lah ya, yang lebih besar. Kita bagi 4. Ini bagi 4. 12 bagi 4 3. 100 bagi 4 25. Berarti 3 per 25. Oke. Kurang lebih seperti itu ya contohnya ya. Untuk soal-soal dari persen ke biasa atau biasa ke persen, atau satu lagi yang agak besar 125%. Kita bentuk dalam bentuk, kita rubah ke bentuk per 100. 125 per 100. Oke, ini bagi berapa? Ini angkanya cukup besar. Karena tadi ada yang menggunakan, ada yang bagi 5, ada yang bagi 5, ada yang bagi 25 ya. Banyak versi. Coba kita bagi dalam bentuk kita bagi 25 dulu. Oke, misalkan ini kita bagi 25. Panjangkan dulu. Ini kita bagi 25. 125 bagi 25, kemudian 100 bagi 25. 100 bagi 25 dapatlah 4. Ini dapatlah 5. 5 kali 25 125. 5 per 4. Atau kalau dalam bentuk pecahan campurannya adalah 1 per 4. Itu ya, Bapak rasa cukup untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen ataupun sebaliknya persen menjadi pecahan biasa. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup dulu.